Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari ini Kamis 13 Mei 2021, Hari Raya Kenaikan Tuhan. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bergembira dan bersyukur kepadamu, karena dengan kenaikan Putramu ke surga, Engkau meninggikan martabat kami. Sebagai kepala kami, Ia telah mendahului mencapai kemuliaan, maka dibangkitkannya lah pada kami, anggota-anggota tubuhnya, harapan yang mantap. Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, adalah seorang anak, Primus namanya, diajak oleh kedua orang tuanya, Bapak Agustinus dan Ibu Yosefina, pergi ke gereja merayakan pesta kenaikan Tuhan. Upacara pada hari itu berlangsung dengan penuh hikmat. Kor yang dibawakan sungguh membahana, dan khotbah sang pastor begitu menggigit. Sepulang dari gereja, Primus pun angkat bicara. Katanya, "Bapa, Mama, tahun lalu saya ikut misa pesta kenaikan. Tahun ini juga yang sama. Kapan Tuhan Yesus turun, sehingga sekarang dia naik?" Mamanya Yosefina menjawab, "Tuhan Yesus turun melalui kelahirannya di kandang Bethlehem pada hari raya Natal." Apakah Tuhan Yesus itu tidak ada kerja lain sehingga hanya naik turun setiap tahun? Bapaknya menjawab, "Ketika sudah besar, Yesus mewartakan kabar gembira, mengajarkan agama dari kampung ke kampung, dari kota yang satu ke kota yang lain. Dia bergaul dengan banyak orang, dan pada akhirnya dia mati dibunuh. Pada hari ketiga dia hidup, dia bangkit kembali, dan pada hari yang ke-40 sesudah kebangkitan, dia naik ke surga
Dia naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita, yaitu surga. Primus, si kecil itu terdiam. Dia mengerti dengan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Pada hari ini, kita merayakan pesta Yesus naik ke surga. Kenaikan berarti kembalinya Yesus ke dalam persatuannya yang utuh dengan Bapaknya. Terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Yesus masuk dalam kemuliaan bersama Bapa. Sebelum terangkat ke surga, dia memberi pesan kepada para murid untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Mereka tidak perlu takut dan cemas. Yesus akan menyertai mereka sampai akhir zaman. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa pesan Tuhan bagi kita sekalian pada pesta kenaikan ini? Pertama, kita ada tempat di surga. Dengan kenaikannya ke surga, Yesus membuka jalan bagi kita untuk masuk surga. Di sana, Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dia sendiri pernah mengatakan, "Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Kedua, dengan kenaikan Yesus ke surga, berakhirlah sudah karya penyelamatan yang dijalankannya di dunia ini. Yesus kembali kepada persatuan dengan Bapaknya sendiri. Ketiga, peristiwa kenaikan Yesus ke surga merupakan sebuah penugasan bagi para murid untuk mewartakan kasih karunia Allah kepada manusia. Dengan memberkati para murid, Yesus yang mulia itu mempercayakan tugas pewartaan kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yesus memberi kepercayaan kepada para murid-Nya untuk memberitakan Injil. Anda dan saya adalah anggota gereja umat Allah. Tugas kita adalah memberitakan kabar gembira kepada semua orang di mana saja kita berada. Jangan takut dan gentar. Yesus akan mengirimkan Roh Kudus menyertai seluruh tugas perutusan kita. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Kenaikan Tuhan. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.